Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional meluncurkan sejumlah platform pertanahan berbasis digital. Platform pertanahan digital tersebut sejatinya disiapkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus masalah pertanahan. Ada 6 platform layanan digital yang diluncurkan oleh Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional, diantaranya Sentuh Tanahku, Gistaru atau Geographical System Data Ruang, Loketku, dan juga platform lainnya. Aplikasi Sentuh Tanahku akan memberikan kemudahan kepada penggunanya dalam urusan tanah, mulai dari pengajuan sertifikat, memantau status dan informasi terkait status berkas sertifikat tanah yang diajukan, hingga informasi layanan di Kementerian ATR BPN. Iya, lalu kemudahan apa saja yang ditawarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui platform digitalnya ini? Kami akan mengulasnya bersama dengan Virgo Eresta Jaya, staf ahli Menteri ATR, Kepala BPN, Bidang Teknologi Informasi yang sudah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia. Apa kabar Pak Virgo? Baik, apa kabar Pak? Oke, kabar baik tentunya Pak. Dan kalau kita lihat di sini kan di masa pandemi COVID-19 dan juga era digitalisasi ini kan terus ya mendorong berbagai instansi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya adalah terkait dengan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan juga berbasis online. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak strategi dan juga inovasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini? Oke, saya pikir betul sekali Pak. Jadi di era pandemi ini McKinsey itu adalah melakukan survei ya. Jadi terjadi lompatan kemajuan teknologi dalam bentuk dari customer engagement, itu ada lompatan secara global itu 4 tahun. Di Asia Pasifik ini orang 7 tahun lebih cepat tuh. Customer kita engage terhadap dunia digital. Begitu juga pemerintah, organisasi gitu ya, dalam memberikan layanan digital itu juga melompat 7 tahun di global, di Asia Pasifik bahkan 10 tahun. Dan ini seiring juga dengan yang disampaikan Bapak Presiden. Dalam beberapa kali kesempatan beliau mengatakan bahwa di industri 4.0 ini kita harus melancarkan yang namanya DILAN, digital melayani. Dan ini ditangkap oleh Pak Menteri dalam bentuk kita punya 7 strategic goal ya. Dari 7 strategic goal itu 2 diantaranya itu terkait langsung dengan yang namanya transformasi digital. Yaitu kita ingin mewujudkan kantor pertanahan yang modern, baik dari sisi produk, layanan maupun informasinya. Dan bagaimana kita mengelola informasi itu untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Dan itu kita mulai dengan membuat roadmap. Jadi kalau Mbak Ifat mungkin sudah tahu, di tahun yang lalu kita sebut dengan yang namanya tahun starting point, tahun kita meluncur. Kita mendigitalkan hampir semua 86% data-data sertifikat yang ada. Jadi sekarang sertifikat itu jumlahnya 79 juta. Jadi 86%-nya sudah dalam bentuk digital. Dan dari situ kita mulai luncurkan yang namanya 2 layanan besar. Baik. Yaitu layanan hak tanggungan elektronik dan layanan pengecekan elektronik. Di mana memang konsumennya itu bank, jadi kalau kita pinjam uang, dan PPAT, yaitu notaris gitu. Dan dengan 2 layanan itu saja kita sudah mengurangi orang walk in atau datang ke kantor sejumlah 57%. Baik. Dan ke depan di tahun ini kita punya rencana untuk semakin banyak yang kita lakukan, yaitu produk-produk layanan digital, seperti mulai dari layanan pengecekan oleh masyarakat, kemudian kita mulai uji coba sertifikat elektronik dan lain-lain. Dan ke depan kita akan membuat layanan sertifikat, layanan jual beli dan lain-lain yang dirasakan oleh masyarakat langsung juga dalam platform digital. Oke. Gitu Pak. Baik, berarti memang artinya sudah ada transisi begitu, sudah ada transformasi. Betul. Ke hal digital begitu untuk dalam hal pelayanan pertanahan sendiri. Nah, kemudian seperti apa sih Pak sebetulnya implementasi layanan pertanahan elektronik di kantor pertanahan sendiri sejauh ini? Nah, kantor pertanahan kita jumlahnya sekitar 485. Nah, ini mereka sebetulnya sudah melayani masyarakat yang walk-in pun dengan komputerisasi kantor pertanahan dalam digital. Tapi untuk layanan-layanan masyarakat yang langsung sendiri,
itu sekarang kita meluncurkan yang namanya aplikasi mungkin di Sentuh Tanahku. Nah, di aplikasi Sentuh Tanahku itu sebetulnya aplikasi yang cukup komprehensif dari awal sampai akhir. Jadi dari awal itu masyarakat bisa lihat jenis-jenis layanan apa sih yang ada di kantor BPN, kemudian dari situ persyaratannya apa saja dan lain-lain. Nah, kemudian kita ada aplikasi yang namanya aplikasi Loketku yang baru saja kita launching bulan lalu pada saat 24 September. Dan di dalam itu merupakan bagian terintegrasi dari Sentuh Tanahku. Nah, di situ masyarakat bisa mengatasi masalah yang selama ini terjadi kan. Biasanya masyarakat kalau datang ke BPN, kurang syaratnya balik lagi. Datang kurang syaratnya balik lagi dan seterusnya. Nah, ini sekarang kegiatan itu dilakukan by application gitu. Lebih efisien begitu ya Pak? Ya, jadi masyarakat nggak perlu datang bolak-balik. Jadi tanya syaratnya apa aja, kemudian masyarakat mengupload persyaratannya dan oleh antar BPN disampaikan kalau ada yang kurang, kurang ini. Nah, sampai itu semua terverifikasi, baru masyarakat bisa bikin janji temu. Janji temu ke ATR BPN di jam tertentu, hari tertentu. Nah, disitulah masyarakat bisa datang dan langsung udah beres. Maksudnya udah beres itu udah bisa diproses berkasnya. Oke, berarti artinya jadi nggak perlu bolak-balik lah, masyarakat cuma datang sekali di awal. Oke, artinya memang untuk perlengkapan dari berkas-berkasnya sendiri bisa dilakukan secara digital sehingga nanti akhirnya ketika sudah finalisasi bisa langsung ke kantor dari pertanahan itu sendiri begitu ya Pak ya? Ya, exactly begitu. Jadi masyarakat nggak perlu bolak-balik datang. Dan di aplikasi tersebut di Sentuh Tanahku juga setelah itu prosesnya berjalan, masyarakat bisa mantau terus tuh jalannya proses tersebut. Sekarang lagi proses pengukuran, sekarang proses pemetaan, proses pengumuman dan seterusnya. Dan kalaupun ada masalah di tengah proses juga kita fasilitasi di aplikasi Sentuh Tanahku itu dengan chat. Mereka bisa tanya yang harus direspon oleh kantor pertanahan sehingga backlog atau penyelesaian pekerjaan yang melebihi batas waktu kita harapkan nggak terjadi. Oke, berarti memang ada interaksi juga begitu ya nanti dengan dari pihak pertanahan sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat dan kita ketahui mungkin untuk penggunaan platform baru ini pastinya kan membutuhkan sosialisasi, kemudian juga dibutuhkan juga edukasi masyarakat begitu terkait dengan penggunaan dari platform ini. Nah, sejauh ini seperti apa sih Pak edukasi yang dilakukan begitu terkait dengan pelayanan pertanahan secara elektronik? Oke. Sosialisasi atau edukasi kita lakukan secara rutin, baik mulai dari stakeholder kita ya, stakeholder kita itu ada PPAT atau notaris, ada surveyor, ada perbankan. Untuk masyarakat dari Biro Humas kita juga sudah lewat Instagram, lewat YouTube ya, sosial media yang lain dan termasuk hari ini. Makanya kita berterima kasih nih ke CNBC juga sebagai memiliki andil lah untuk mengedukasi masyarakat dalam menjelaskan platform-platform digital yang kita luncurkan. Nah, memang kendalanya adalah perubahan mindset ya, di mana masyarakat itu punya kekhawatiran gitu ya. Yang di sertifikat kertas atau di dunia kertas saja banyak masalah, apalagi dunia digital. Tapi kita pastikan bahwa di dunia digital itu malah lebih secure sebetulnya dibanding dunia-dunia analog atau kertas atau paper based seperti yang terjadi di zaman dahulu ya. Oke, berarti memang sebetulnya untuk kendala-kendala juga sebetulnya tidak lebih banyak begitu ya ketimbang dengan kendala-kendala yang dilakukan secara manual. Bahkan justru tadi ya efisiensinya lebih banyak manfaatnya untuk efisiensi ketimbang kendala-kendala yang mungkin ada begitu. Dan tentunya kita akan berbicara lebih lanjut lagi terkait dengan seperti apa kendalanya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan jangan kemana-mana, tetap saksikan Profit CNBC Indonesia. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.